Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Kali ini kita sudah masuk kepada bagian kestabilan sistem. Setelah kita selesai membicarakan pemodelan mulai dari transformasi Laplace, fungsi aleh, pemodelan sistem yang diwakili dengan secara elektrik, mekanik, dan elektrik-mekanikal, yaitu motor DC, diagram blok, dan sebelumnya adalah linearisasi. Sekarang kita masuk ke mengenai masalah konsep kestabilan sistem. Nah, contoh dengan mekanik sederhana itu adalah bagaimana kita menginginkan massa itu tetap pada atau tidak berubah, ya. Massa tetap di posisi, ya, posisi X sama dengan 0. Sorry. Di sini di X sama dengan 0 atau pada posisi itu. Nah, tetapi ada gaya yang lain, yaitu yang merah ini, yaitu gaya F yang merupakan fungsi waktu, sedangkan jarak atau X ini juga merupakan fungsi waktu, ya, yang menjadi gegara, istilahnya gegara atau gara-gara, bisa angin, bisa apapun itu yang memberikan kecepatan awal, tetapi resultannya diharapkan resultan gaya pada benda pejal ini, pada massa M ini adalah sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 itu berarti semua gaya-gaya yang bekerja pada benda pejal ini menyebabkan benda itu tidak bergerak kemana-mana. Bisa kita bayangkan pada suatu benda dengan massa M di sini terdapat misalkan kursi, ya, dengan 4 kaki itu. Masing-masing kaki menyentuh lantai dan lantai memberikan gaya geser. Jika kita mendorong kursi ataupun menarik kursi tersebut, selama gayanya masih sama dengan atau lebih kecil dari gaya gesek lantai, tentu kursi itu tidak akan bergerak kemana-mana. Kita harus memberikan gaya yang lebih besar. Nah, pertama kali kita melihat massa itu seperti ini, sehingga kita bisa merumuskan hubungan antara gaya dengan jarak tempuh atau jarak pergeseran itu adalah 1/s kuadrat. Nah, di sini jadi ini paling sederhana adalah hanya ada massa M saja. Nah, tetapi bisa saja nanti kenyataannya seperti gambar di kanan atas dan kiri bawah, di mana kanan atas itu ada tambahan pegas, yaitu K yang menahan. Di bawah juga ada tambahan peredam, yaitu dengan konstanta B. Nah, ketika ada pegasnya, maka persamanya yang tadinya 1/s kuadrat berubah menjadi 1/s kuadrat plus K. Sedangkan pada bisa dilihat di situ, kalau kita beri peredam, maka persamaannya menjadi 1/s kuadrat plus PS. Nah, ketika kita berikan dua-duanya, maka persamaannya menjadi lengkap, ya. Ada mengandung pegas dan ada mengandung peredam, sehingga persamaannya menjadi 1/s kuadrat ditambah BS ditambah K. Nah, ini bagian yang terakhir inilah yang merupakan sistem yang kita bisa sebut yang lengkap, ada konsep pegasnya dan ada konsep peredamnya. Nah, lantas bagaimana cara mengkarakteristik perilaku yang berbeda dengan fungsi alih? Nah, kita lihat pada slide-slide yang berikutnya. Silahkan Anda menyimak. Oke, kita awali dulu dengan kestabilan sistem, ya. Stabil itu bisa diam, tapi bisa juga dia itu tidak berosilasi. Tidak berosilasi juga bisa menuju 0, menuju kondisi steady. Nah, kenapa kita membicarakan kestabilan sistem? Karena ini merupakan spesifikasi yang paling penting di dalam desain sistem kontrol. Nah, sistem yang tidak stabil itu bisa kita stabilkan dengan cara memberi umpan balik. Nah, sistem umpan balik yang tidak stabil itu juga useless. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sistem itu nantinya berhenti, stop mendadak gitu, ya. Atau kalau itu motor, maka bisa mengakibatkan
terbakarnya motor ataupun kabel-kabel yang di sana, dan lebih parah lagi, resikonya lebih tinggi lagi, bisa menyebabkan kecelakaan. Kalau itu yang kita bicarakan misalnya kendaraan, ya entah kendaraan di darat, di laut maupun di udara. Maka kestabilan sistem ini penting kita bicarakan dan penting kita tentukan di dalam spesifikasi sistem kontrol. Nah, berikut ini adalah contoh di mana sistem jembatan yang dibangun pada tahun 1940, yaitu Tacoma Narrows Bridge, itu mengalami vibrasi yang awalnya itu adalah vibrasinya itu vertikal gitu ya, naik turun, yang kemudian digabung dengan rotasional sehingga mengakibatkan dia kolaps. Gambar yang paling bawah ini adalah gambar yang tahun 2008 sudah berhasil dibangun lagi. Ini foto tahun 2008, konstruksinya lebih stabil dari sebelumnya. Nah, apa yang terjadi bisa kita lihat di sini. Bisa Anda nanti cari, judulnya adalah Process of the Collapse of the Tacoma Narrow Bridge. Ini 1940, ini gambar yang tahun 1940. Ada satu deck dengan 4 tower, ini ya 1, 2, 3, 4. 2 kabel ini dan banyak hangers. Tahun November 7 terjadi pertama early stage ini seperti ini, vertical vibration ya. Kemudian berikutnya terjadi torsional vibration yang kemudian sekitar 1 jam kemudian collapse ataupun hancur. Gambarnya bisa diilustrasikan di bawah ini juga. Nah, ini adalah simulasi numerik flow-nya ya. Ini kita bikin modelnya dengan persamaan-persamaan seperti ini, termasuk menggunakan persamaan yang ditemukan oleh Arioli dan Gazzola 2017 dengan parameter seperti ini. Oke, modelnya kita buat. Ya, ini keterangannya bisa dibaca di sini. Nah, ini adalah early stage seperti ini ya. Jadi dia vibrasinya baru dan very weak vertikal, kemudian ada torsional. Nah, ini middle stage. Jadi sudah mulai dia itu tidak hanya naik turun tapi juga seperti sinusoidal gitu ya. Nah, ini sudah mulai seperti sinusoidal gitu. Ya, sampai kemudian dia hancur. Sekitar 0,2 Hz gitu ya. Oke, yang terjadi seperti ini. Jadi early stage ini very weak vibration, kemudian berubah menjadi large vertical vibration dan large torsional vibration, yang gabungan dua ini menjadi collapse-nya jembatan. Nah, kenapa? Karena strukturnya sendiri tidak stabil. Jadi ada angin itu yang menyebabkan dia bervibrasi secara vertikal, baru kemudian ada torsional, kemudian gabungan vertikal dan torsional itu yang kemudian menyebabkan jembatan itu kolaps. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena resikonya kalau ada orang yang sedang menyeberang, tapi untung itu gerakannya sudah ketahuan sebelumnya, jadi tidak ada orang yang menyeberang. Kalau di video itu ada sebuah mobil, tapi mobil sudah nggak ada orangnya kecuali ada anjing di situ, tapi anjingnya ikut jatuh ya, peris ya istilahnya, dengan anjingnya takut keluar juga. Nah, sekarang kita lihat definisi matematisnya. Ya, definisi matematis dari stabilitas itu yang penting ini, BIBO, bounded input, bounded output. Jadi setiap masukan yang bounded, dibatasi, itu akan menghasilkan keluaran yang bounded juga. Jadi seperti ilustrasi di sini,
kita berikan UT di sini ya, masuk ke Bibo stable system, maka dia akan menghasilkan YT yang juga bounded. Nah, ada juga istilah asymptotic stability. Jadi setiap initial condition itu menghasilkan YT yang konvergen ke 0. Itu adalah asymptotic stability. Jadi kalau kita kasihkan initial condition UT sama dengan 0 di sini ya, maka asymptotic stable system ini menjadi gambarnya menuju 0. Nanti kita lihat eksperimen yang secara mudah bisa kita lakukan dengan mengganti variabel-variabel pada suatu persamaan second order. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa terminologi ataupun istilah. Jadi kalau misalnya fungsi alih dari sistem itu dinyatakan dengan GS, GS itu merupakan susunan antara pembilang dibagi penyebut, numerical dibagi denominator. Contoh misalnya, pembilangnya adalah S-1 dikalikan S plus 1, penyebutnya S plus 2 dikalikan S kuadrat plus 1. Nah, di sini, kalau pembilang sama dengan 0, itu akan menghasilkan 0. Ya, pembilang sama dengan 0, itu akar-akar dari numerical. Ya, nominator dan denominator. Atau pembilang dan penyebut ini pembilang. Maka di sini kita bisa melihat S-nya itu plus 1 dan min 1, atau plus minus 1. Sedangkan yang penyebut itu adalah pol ataupun kutub. Kutubnya berada di mana? Min 2 dan plus minus C. Nah, DS ini sendiri kemudian disebut sebagai karakteristik polinomial. Ya. Sedangkan DS sama dengan 0 itu kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Jadi yang kutub inilah yang makanya di sini kestabilan itu lebih banyak ditentukan oleh letak dan lokasi dari kutub itu sendiri. Ya. Sekali lagi, DS ini bisa kita sebut sebagai polinomial karakteristik, sedangkan DS sama dengan 0 itu adalah persamaan karakteristik. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, jika semua kutub atau pol dari GS itu berada di sebelah kiri dari bidang kompleks, kiri sumbu imajiner, maka dia bibostable. Dan juga bisa dikatakan sebagai asymptotical stable, tapi stabil gitu ya. Di luar itu karena kita sebut sebagai sistem yang tidak stable atau unstable. Nah, misalnya contoh gini ya, idenya ya. Kita berikan contoh di sini. Saya perbesar aja. Misalnya Y aksen T ditambah alfa YT sama dengan UT. Initial conditionnya kita sebut saja sebagai Y0. Nah, kita Laplace ini jadi Y aksen T jadi SYS. Kemudian alfa YT menjadi alfa YS. UT menjadi US. Nah, ini harus kita masukkan ya. Y0 ini ke sini. Ya, karena harus dikurangi, persamaan ini harus dikurangi Y0. Maka kalau ini kita pindahkan, SYS ditambah alfa YS itu sama dengan S YS dikalikan alfa YS dikalikan S plus A. Kemudian Y0-nya bisa kita taruh sebelah kanan menjadi US plus Y0. Sehingga persamaannya YS menjadi 1/S plus A, US ditambah initial condition untuk Y0. Nah, asymptotic stability itu terkait dengan US yang sama dengan 0. Jadi, hanya 1/S plus alfa dikalikan Y0. Nah, ini 1/S plus alfa dikalikan Y0 menjadi E pangkat minus alfa T Y0. Mendekati 0. Ya, asalkan nilai alfanya harus positif ya, harus positif. Ini kalau kita nilai misalnya Y0-nya 1 misalnya atau berapa, ini dia minus itu akan turun menuju 0. Kemudian kalau Bibo stability itu Y0-nya sama dengan 0. Ya, Y0-nya sama dengan 0. Jadi tinggal ini ya, tinggal 1/S plus alfa dikalikan US. Atau GS-nya ini, GS dikalikan US. Ya, langsung saja ini kita kalikan, kita inverse jadi seperti ini. G2 itu kan E pangkat minus alfa to E T minus T2. Oke, jadi hasilnya ini ya. Nah, ini bounded ya, bounded karena ini itu dibatasi oleh YT dan dibatasi oleh integral absolut dari E pangkat minus alfa T d2 dikalikan Umax. Jadi ini ada tanda lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini namanya Bibo atau bounded if
alfanya kita pilih lebih besar 0. Ya, itu idenya itu. Nah, oke, sekarang kita lihat kalau misalnya secara umum, ya, sebuah fungsi dinyatakan ini menggunakan rumus yang sering dipakai, commonly use ya, omega kuadrat n dibagi s kuadrat ditambah 2 ular omega n, s ditambah omega kuadrat n. Ini ada dimasukannya berupa impuls, maka HT di sini kita sebut sebagai impuls respon. Nah, impuls responnya di sini kita bisa melihat polnya itu ada 2, posisinya di minus ular omega n ditambah plus minus j omega n akar 1 minus ular kuadrat. Nah, ular ini yang kemudian kita buat ada 4 macam ya, tapi sebenarnya nanti gambarnya ada 3. Bagaimana kalau lebih besar 1 itu overdamp, sama dengan 1 itu critical damp, kalau sama dengan 0 atau antara 1 sampai 0 itu underdamp. Oke, kita lihat ini. Jadi persamaannya HT yang tadi ya. HT-nya itu sama dengan ini semua omega kuadrat dikalikan itu. Nah, ini persamaannya kita pakai ini dulu. HT sama dengan omega n ini. Nah, hasilnya ini ya. Jadi ini variasi yang pertama dari ini, dan kita lihat posisi polnya itu jauh ya. Jadi jauh ini bagus, ini overdamp ya, overdamp. Kemudian kemudian Anda perhatikan ini, kalau misalnya posisi polnya kita dekatkan ya, dia mulai berosilasi ya. Semakin dekat ke sumbu imajiner, nah ini ya, dekat sekali dengan imajiner di sini, dia semakin berosilasi tapi dia stabil nanti. Setelah sekian lama dia sama dengan 0 ya. Jadi ada 3 ini. Jadi ini letak polnya jauh gitu ya. Ini semuanya sinus ya. Ini. Jadi Anda perhatikan saya jalankan slide-nya, ini yang di dekat sini ya, ini. Kemudian ini pindah ke sini, ini dekat. Nah, itu ya, jadi hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin yang seperti ini ya, berarti kita harus menaruh polnya itu jauh-jauh dari sumbu imajiner. Nah, untuk sistem umum, non-linear dan linear, kondisi stabilitas Bibu dan kondisi stabilitas asimptotik berbeda. Tapi untuk sistem LTI, kondisinya kebetulan sama. Nah, kita memang akan membahas yang LTI ini karena karena memang itu yang paling mudah dipahami. Penyelesaian-penyelesaian yang sederhana pun juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan yang kompleks. Oke, marginally stable itu artinya sedikit stabil. Jika GS tidak memiliki pole di RHP, right half plane ya, GS memiliki setidaknya 1 pole pada sumbu J dan tidak memiliki banyak pole pada sumbu J. Nah, ini marginally stable, ini not marginally stable. Tidak stabil jika suatu sistem tidak stabil atau sedikit stabil itu dianggap sebagai jadi sedikit marginally stable itu unstable. Nah, contohnya adalah pole yang berulang ini ya. Sebentar. Kalau kita inverskan 2 omega S dibagi S kuadrat plus O, ini berulang ini. Ya, berulang sama dengan T sinus omega T. Kalau bentuknya seperti ini bisa kita gunakan Laplace transform T cosinus omega T, T kuadrat. Nah, apakah marginally stable itu berdampak pada Bibu stability? Ya, kita lihat. Ya, ini yang tadi yang pertama ini. Ya, tapi ini tidak dikuadratkan. Maka di sini UT-nya itu kalau misalnya kita punya sinus T, hasilnya 1/S kuadrat. Jadi ini sebenarnya 1/S kuadrat itu mengandung sinus T ya. Dikalikan 2S. Nah, outputnya kita cari GS dikalikan US sama dengan 2S S kuadrat plus 1. Bisa jadi T sinus T. Jadi dia itu pengaruh enggak? Jadi marginally stable itu yang ini. Ya, S kuadrat plus sekian. Kemudian kalau dikuadratkan jadi not marginally ya. Ini marginally stable. Ternyata kalau kita kalikan dengan US-nya itu menjadi apa namanya? Not marginally stable. Oke, begitu dan seterusnya. Nah, pada kondisi real atau aplikasi real, contohnya adalah gitar listrik yang dihubungkan ke ampli, jadi semakin dekat dia akan
memberikan feedback. Dan feedback itu tergantung dari jarak gitar listriknya ini ke amplinya. Semakin dekat semakin besar feedbacknya dan menyebabkan ada jeritan ataupun lolongan feedback seperti yang sudah kita pernah dengarkan atau kita jumpai ketika di panggung-panggung. Oke, kita ringkas saja. Jadi di sini di sebelah kanan sudah saya gambarkan bagian yang stabil dan bagian yang tidak stabil. Nah, bibo atau asymptotically stable jika semua akar-akarnya dari S itu kurang dari 0. Untuk semua berarti ada di sini. Ya. Kemudian kalau marginally stable itu juga sama ada di sini, tetapi ada simple root di posisi ini. Ya, semuanya di sini ada, itu marginally stable. Unstable kalau tidak stabil, ya, tidak mengikuti kestabilan atau marginally stable. Misalnya ada di sini, ya, polnya ada di sini, satu aja itu sudah tidak stabil. Oke, itu mengenai pembahasan kestabilan sistem. Ya, semoga Anda bisa paham. Nanti kalau kurang paham silahkan diulangi lagi videonya. Terima kasih untuk atensi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.